liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Pripun kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Boten berlibur niki. Pun piknik teng pundi? Bapak-bapak boten gawe mancing. Mancing boten napa-napa, Pak. Sing penting boten mancing. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya, pagi ini pagi yang mubarak penuh berkah insyaallah. Tanda berkah itu waktu kita manfaat ya. Jadi orang disebut barokah itu kalau aktivitasnya manfaat. Pagi ini pagi yang manfaat insyaallah, maka kita syukuri kesehatan kita, kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengkaji ilmu agama. Ngaji niku hukumnya apa, Pak? Wajib? Sunnah? Mubah? Wajib ya? Maka bismillah kita niatkan karena Allah mempelajari ilmu agama. Insya Allah jadi kemuliaan bagi siapapun yang diberi ilmu agama. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik. Semoga kita mampu mengikuti beliau dalam banyak halnya dan semoga dimudahkan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang pagi ini bahagia? Hah? Bahagia? Kenapa bahagia? Hah? Ibu-ibu pagi ini sedih atau bahagia? Bahagia? Nah, bahagia itu ada caranya agar terus bahagia ya. Apa caranya? Gimana biar hidup bahagia terus itu? Pandai bersyukur. Nah ini memang kuncinya ya. Qalbun syakirun, hati yang terus bersyukur. Jadi syukuri apa yang ada ya. Hidup adalah anugerah ya. Kan begitu kan ya, lagu dong itu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah gitu ya. Memang begitu, hidup itu dinikmati, disyukuri ya. Hari ini kita baru bangun tidur, Masya Allah masih sehat, masih hidup. Padahal doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu artinya apa? Alhamdulillah segala puji milik Allah, ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Jadi tidur itu separuh mati ya, nggak sadar kan? Ada yang bisa bangun, ada yang tidak bisa bangun, kebablasan itu. Nah, maka bangun tidur itu sudah memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah masih bisa bangun pagi ya. Tadi adik-adik subuh jam berapa? Jam 6? Hah? Setengah 5. Ibu-ibu? Luwih gasik mesti. Ini adik-adik cowok-cowok remaja subuh jam berapa tadi? Sesuai jamnya? Ya. Subuh itu barometer. Nah insya Allah kalau aktivitas subuhnya ini bisa tepat waktu, itu tanda orang sukses itu. Jadi orang sukses itu orang yang bisa menaklukkan waktu subuh ya. Nih. Jadi yang pertama, qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Nah syukur itu soal kemampuan menerima apa yang Allah berikan kepada kita.
Maka hidup itu kalau mau nikmat tidak perlu sawang sinawang. Nah, karena rezeki orang sama nggak? Beda ya? Ya. Ada yang jual es teh jumbo. Saingannya banyak nggak saingannya? Di mungkin setiap 100 meter ada ya. Ada yang laris banget, ada yang kukut, ada yang bangkrut gitu ya. Jadi rezeki itu begitu, mungkin sama dekornya, desainnya sama, harganya sama, rasanya sama, rezekinya beda nggak? Beda, ya sama. Itu rezeki harta, itu baru satu rezeki, itu rezeki harta. Belum rezeki yang lebih besar lagi, itu nikmat iman. Wah, itu yang mahal sekali harganya. Ada pepatah mensana in conversano, apa artinya? Di dalam di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau dalam Islam penentu semua itu apa ini? Hati. Nah, kalau hatinya baik, semua jadi baik. Maaf, hati itu seperti gelas, seperti cangkir. Nah, dia kalau diisi kopi, ketika dituang warnanya apa? Hitam. Ya. Kalau diisi air, ini putih apa bening? Jernih ya. Air jernih ini dituang, keluarnya air yang jernih. Kalau diisi teh, keluarnya teh. Artinya ketika orang bicara, orang ngomong apapun, itu cerminan apa? Hatinya. Orang ngomongnya kasar, emosinan, meledak-ledak, ngomongnya kesaru, itu berarti hatinya apa? Rusak, kotor. Orang lihat tetangganya sukses, pikirannya apa? Negatif, mulah. Paling kayak kredit misalnya sudah seudon dulu ya, tetangganya pasang AC melu panas gitu ya, panas kalungan kulkas kan. Jadi hati yang tidak pandai bersyukur itu selalu seudon kepada orang lain. Nah ini jadi pertama kolbun syakirun, jadi pusatnya rasa syukur dalam hati kita. Alhamdulillah, segalanya Alhamdulillah. Nah, maka Rasulullah juga begitu ngajari, kalau dapat kebaikan tetap Alhamdulillah, dapat hal yang tidak baik tetap Alhamdulillah. Itu soal syukur ini. Terus Rasulullah ngasih tahu begini, ibu-ibu ini, bapak-bapak ya, undur ilaman huwa asfalatikum. Kamu lihatlah kepada mereka yang di bawahmu. Di bawah secara ekonomi ya, secara fisik ya. Kenapa? Itu bisa menjadikan kamu pandai bersyukur ya. Ada orang yang Masya Allah mungkin rumahnya nggak gede ya, kalau hujan masih bocor, kalau panas terasa sumuk. Itu kalau bandingkan dengan enak ya, rumahnya itu tinggi, besar, bagus, ada rasa syukur nggak jadinya? Nggak ada. Maka lihatlah, Alhamdulillah masih punya, sementara dia tetangga itu masih ngontrak ya. Yang bisa ngontrak Alhamdulillah, meskipun ngontrak tapi jangka panjang daripada tetangga itu tiap tahun pindah gitu ya. Mau panjang kontrak nggak kuat, golek sing luweh murah gitu. Rasa syukur itu akan tumbuh manakala kita perbandingannya yang lebih bawah, kata Rasulullah. Itu menimbulkan rasa syukur, diberi apapun akan terasa nikmat, cukup itu. Tapi kalau setiap sesuatu perbandingannya yang di atasnya, itu akan hilang rasa syukurnya, terus merasa kurang. Nah, ini, jadi yang bikin bahagia ternyata kolbun syakirun, hati yang pandai bersyukur ya. Yang kedua yang bikin bahagia itu ternyata adalah, kata Ibnu Abbas, al-azwaj as-solihah, pasangan yang soleh dan solehah. Nah, ini yang sudah nikah sama yang belum banyak yang apa ini? Banyak yang belum? Ya.
Nah, kalau belum ini malah lebih bagus ini. Artinya apa? Menyiapkan. Ya. Ini mas-mas usia berapa ini? 17? Mbak-mbak usia berapa ini di depan saya? 13? 11? Nah, ini berarti masih panjang sekali kan persiapannya itu. Karena nanti betul ya bahwa apapun jodoh kita itu cerminan kita. Ya. Apalagi nanti masing-masing punya potensi karakter yang berbeda. Ya. Kalau kita sudah biasa ya menghadapi sesuatu itu dengan kepala dingin, kalem, lembut, insya Allah nanti anak-anak kita juga diberi oleh Allah kelembutan hati. Tapi kalau kita meledak-ledak emosinya, mudah marah, itu bisa turun ke siapa? Ke anak-anak itu. Hati-hati, memang karakter itu bisa turun. Ya. Maka benar ada pepatah gimana? Buah jatuh dari pohonnya. tidak jauh dari pohonnya ya. Pepatah itu nampaknya selalu benar ya, bahwa ada yang sudah disepakati ya. Begitulah kita itu akan punya keturunan itu seperti kita, gak jauh lah gitu. Kalau orangnya baik, insya Allah anaknya baik-baik. Kalau orang tuanya kurang baik, anaknya juga kurang baik, dan seterusnya gitu. Nah, nih, jadi kalau hari ini yang sudah berkeluarga diberi pasangan yang masya Allah menyenangkan, tanggung jawab. Ini kalau laki-laki itu tugas utamanya apa? Mencari nafkah. Tugas ibu-ibu ngentek gitu. Jadi tugas suami itu mencari rezeki, tugas ibu-ibu ngentek ya. Malah ada yang masya Allah mungkin ada. Saya tadi pagi kebetulan kuliah subuh itu ya. Terima tentang birrul walidain. Birrul walidain. Anak laki-laki itu harus tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya itu. Jadi mas-mas ini wajib tahu, meskipun nanti menikah itu tetap ketaatannya penuh ke siapa? Orang tuanya, terutama ibu. Itu wajib. Maaf, jangan soge gaji banyak, memberi orang tua harus izin istri apa enggak? Ya, harus izin nggak bu? Berarti bayarannya kayak Bu Eka apa po? Apa gitu. Ya. Memang iya. Bahkan ada dulu ada sahabat ini ya yang cerita, dia nampaknya agak keberatan gitu. Ngomongnya Rasulullah, bapak dan ibu saya nunut di tempat saya. Coba diulangi pertanyaannya. Bapak ibu saya nunut. Coba diulangi pertanyaannya. Ya, tahu nunut? Numpang gitu. Ya. Ini pertanyaan paling buruk. Orang tua kok dikatakan numpang. Bahkan Rasulullah bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan semua hartamu, dirimu dan semua milikmu itu milik orang tuamu. Orang tuamu ning omahmu menjumu opo wae itu halal. Sampai sebegitunya Rasul memberitahukan. Jadi kalau ada anak kok merasa orang tuanya datang jadi beban, wah itu anak yang durhaka. Kecuali nanti mbak-mbak ini. Nah, mbak ini kalau sudah menikah ini, maka baktinya pindah ke siapa? Suami. Ini juga penting ini tentang ilmu rumah tangga. Kalau mas-mas itu memang tidak ada habisnya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya utamakan? Siapa? Dari kedua orang tua. Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Berarti ibu berapa level? 3. Ya. Sampai ada lagunya itu, Nasi Daria itu kan ya. Ibu kaulah
wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah, gitu kan. Jadi ibu baru ayah. Nih adik-adik ini lebih manut sama bapak atau sama ibu? Hah? Lebih takut sama bapak atau sama ibu? Pripun Bu? Lebih manut kalian jenengan atau kalian bapak Oh, ibu wis bener berarti ya. Nek mau 3 bapak ini keliru kan, bapak itu nanti ya, nomor 4 ya. Ibu itu. Ada yang menarik, saya dapat cerita teman-teman yang kerja di Arab itu ya. Saya punya tetangga itu orang kerja di Arab, kuli, tukang ngelas, tapi ngelas komplek Masjidil Haram. Wah, itu motivasinya pengen segera pergi haji. Wah, ternyata bisa itu. Jadi kuli bisa kaji di sana. Dia cerita, wah, temen-temen pekerja di Arab itu wis gak peduli sama mandor sama juraganya. Sampai tempat kerja ditelepon ibunya, penting balik. Wis rak ngomong juragane mau ngomong, Pak aku izin balik ya gitu. Guru rampung gawane ora urusan, diundang ibuku gitu. Nah, jadi begitu ibu yang manggil, apapun ditinggalkan. Itu ternyata sing bikin wong Arab itu sugih-sugih. Ya. Wong Indonesia itu diundang ibu ya ora noleh kok. Ya. Kerja mangkat esok balik, esok sugih ora. Ya. Ini birrul walidain itu luar biasa di Arab. Pekerja kantor juga begitu, sudah sampai kantor ditelepon orang tuanya, apalagi ibunya, saya telepon langsung, nah pulang, ibu kangen. Ya, ibu mau ngomong penting, langsung pulang Pak itu. Itu persis seperti cerita ulama besar. Dulu ada ulama kondang. Indonesia sing paling pinter ulamanya. Ya tergantung ya. Jenengan hobi yang ulama mana kan itu yang rajin sholawatan juga ada tokohnya, yang hafal Quran juga ada kan ya. Ulama itu paling kondang itu. Nah satu hari pas tablik akbar pengajian ramai banget muridnya, ribuan pesertanya. Tiba-tiba ibunya manggil celok-celok ya, diundang dan balik pitikmu guru mbok pakani gitu. Tuh kira-kira tetap lanjut pengajian atau balik makan pitik? Ulama itu ngasih contoh Pak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu, pengajian saya skores sebentar, saya harus pulang makani pitik dulu karena dipanggil ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tinggal mic-nya, pulang makani pitik, manut ibu tuk balik bar makani pitik, balik ke masjid, pengajian lanjut itu. Itu yang bikin beliau mulia. Kenapa? Ibu nomor 1. Nah, jadi adik-adik siapapun ini, ya pekerjaannya apapun, kalau orang tua sudah minta kita sesuatu, berikan yang terbaik. Bahagiakan orang tua. Ada pepatah, muliakan ibumu seperti ratu, maka kamu akan diberi rizki seperti raja. Tapi kalau perlakuanmu ke ibumu seperti ke babu, maka rezekimu rezeki babu. Tahu babu? Babu itu pembantu. Kalau ibu wah alhamdulillah ibu ning omah beneran nggih. Prai ra ubah-ubah. Ya, libur enggak nyuci, libur enggak resik-resik omah, libur enggak masak. Ibunya teko-teko kon masak, nyuci, bersih-bersih. Kalau model kayak gini, kata para ulama, pasti rezeki anak itu seperti rezeki pembantu, susah sukses. Kenapa? Tidak peduli kepada orang tua. Nah ini penting. Jadi orang tua itu kunci segalanya. Maka Rasulullah dawuh ridho fi ridhul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Allah suka dengan seseorang kalau orang tuanya ridho kepada orang itu. Allah murka sama seorang anak kalau orang tuanya murka sama anak itu. Jadi Allah tuh manut orang tua ternyata. Jadi Masya Allah. Ada yang pernah mendengar namanya Syekh Sudais? Ada yang pernah ke Masjidil Haram?
Belum. Didoakan semoga dimudahkan semuanya. Ya. Itu Imam Masjidil Haram kan masjid yang paling mulia. Yang sholat sekali di sana setara dengan 10.000 sholat di musola juga. Jadi sholat di sini ping 10.000 sama dengan sholat sekali di Masjidil Haram. Ini ku imamnya namanya Syekh Sudes. Itu ditanya, Syekh, jenengan rahasianya apa? Kok bisa terpilih jadi imam Masjidil Haram ini? Masjid yang paling mulia di dunia, Masjidil Haram. Apa ya? Beliau cerita, barangkali ini. Dulu saya itu pas cilik nakal. Saking nakalnya itu ibu sering marah, tapi setiap marah ibu itu ngomongnya begini, oh bocah nakal tak dongokke dadi imam masjid gitu. Ya, sakit boten Bu, jengkel kok dongokke apik sakit boten? Harus bisa ini kan, gitu. Oh bocah kandarane angel tak dongokke ranking 1 gue gitu, bisa nggak? Rano ranking saya gitu. Tak demake sukses gitu. Ini Bu, jadi ibu itu pastikan kalimat-kalimatnya positif semua. Ya, karena kalimat positif itu adalah doa. Bahkan kalimat negatif ibu itu doa. Jadi saya termasuk takut ketika membaca kisah Juraij. Pernah dengar Juraij? Belum? Adik-adik tahu Juraij? Tak ceritani yang belum tahu. Juraij itu dulu anak muda. Wes aktivitasnya masjid tempat kerja, wes yo kerja yo masjid. Berarti kan bagus. Ya, kerja terus tato ning masjid apik boten? Elek. Ning masjid terus tato kerja apik ora? Nek ngene wis di bojo kok gaweane dikir ya balik-balik ngelih takon bojone Bu masa apa ngono. Masa tasbih itu Pak kletrak ngono gitu. Ya, saking jengkelnya kan mangan tasbih itu ya gitu. Itu karena hidupnya nggak proporsional, nggak teratur. Saya kan masjid, tempat kerja, masjid kan begitu. Nah, ayatnya kan gitu, fi buyutin atinallahu anturfa. Ya, di rumah-rumah Allah lah kita akan mencari cahaya. Jadi kita tuh kalau mau jadi pekerja yang soleh, rajin sholat, nanti di tempat kerja amanah. Pedagang yang soleh, rajin sholat, tapi dagangnya jujur. Tukang teknis, ya apa nih? Teknisnya apa? Misalnya HP, ya baru dicek gitu. Wah ini kayaknya apa yang paling mahal dari HP itu? IC-nya, LCD-nya. Nah, ini kayaknya LCD-nya kena Pak, itu berapa biayanya? Biayanya 500.000 kalau ganti. Oke Pak, monggo nanti diganti. Dicek ternyata LCD-nya masih bagus. Ya. Kemudian cuma dibersihkan tok itu. Biaya sudah kadung ngomong paling 500.000 Pak. Tapi cuma dibersihkan tok. Berani nggak ngomong? Pak ternyata nggak rusak, cuma saya bersihkan tok, biayanya cuma 50.000. Berani nggak ngomong gitu? Nah, kalau berani itu berarti pekerja yang jujur. Nah, dari mana dia bisa jujur? Ya karena dapat cahaya. Dari mana cahaya? Dari masjid itu. Nah, ini ada yang Juraij namanya. Ini kisah nyata yang ceritakan Rasulullah. Juraij ini satu hari sholat di masjid, sholat sunnah. Ibunya itu sudah sepuh, pas butuh nyari-nyari, dipanggil Juraij. Juraij pas sholat rakaat pertama, Allah sudah mau rukuk. Wah, ibu manggil gimana ya? Nanggung lah, kampung di sholat esek gitu. Rakaat kedua dipanggil lagi ibunya, Juraij, dengan panggilan lebih keras. Dia rakaat kedua, pikirnya nanggung. Mau sholat cuma 2 rakaat, mau diselesaikan sudah masuk sujud, ibunya manggil dengan keras lagi, Juraij, gitu. Tetap nggak manggil, nggak jawab. Dia selesaikan sholatnya, ibunya kadung jengkel ngomong begini, dasar anak dipanggil tidak jawab,
semoga kamu diberi ujian yang buruk. Ya, itu ibu nesu ngomong elek. Nah, bener Juret ini sholat sunnah. Akhirnya Juret satu hari difitnah. Apa fitnahnya? Jadi ada, maaf ya, mbak-mbak ini, maaf, hamil di luar nikah. Karena pacarnya nggak tanggung jawab, wah dia punya ide, ya, pengen menfitnah Juret. Nah, dia pas hujan-hujan, mampir ke masjidnya Juret. Juret itu ibaratnya apa? Marbot ya. Nah, dia ngaku, kamu kok bisa hamil tanpa suami? Siapa yang menghamili kamu? Dia ngomong, aku diperkosa Juret. Oh, wong sak kampung ini percaya. Wah, akhirnya Juret itu sedang sholat, tiba-tiba digeruduk wong sak kampung. Masjidnya dirusak, Juret diarak di depan umum itu. Akhirnya pas itu kemudian nggak lama berikutnya perempuan itu lahir, punya anak. Juret itu bukan saya ayah dari anak itu. Coba kamu tanya anak itu, bagaimana kami bisa bertanya kepada bayi yang baru lahir? Tanyakan kepada dia. Ternyata ditanya, sopole bapakmu? Ya, atau Rasulullah, bayi saat dunia itu yang bisa bicara cuma 3. Satu Nabi Isa, itu pas digendong ibunya Maryam. Maryam kan dituduh, Maryam, kamu kok bisa punya anak padahal nggak punya suami? Ya, Maryam hanya mengatakan, tanyakan kepada anak ini siapa bapaknya. Tiba-tiba bayi itu ngomong, ini Abdullah wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi Isa itu bukan anak Tuhan, ya. Saya hanya hamba Allah. Itu Isa, bayi pertama yang ngomong. Yang kedua, bayi yang mau dibakar di Ashabul Ukhdud. Nanti ada surat Al-Buruj. Ya, Al-Buruj itu ada ayat Qutila Ashabul Ukhdud. Itu bayi, itu ibu-ibu disuruh murtad. Kalau nggak murtad mau dibakar. Ibu itu hampir murtad, anaknya ngomong, Bu, jangan murtad. Masuklah ke api itu, karena hakikatnya itu hanya sementara. Tapi kalau kita murtad, dibakar di neraka selamanya. Ibu itu akhirnya mantep, nggak mau murtad, disiksa, cemplungi ke api bersama bayinya. Itu bayi yang kedua yang bisa bicara. Bayi yang ketiga, bayi di kasus ini, kata Rasulullah. Ya. Juret nanya, coba tanya anak itu siapa bapaknya. Nah, akhirnya anak itu bisa ngomong, bapakku itu. Wah, ternyata perempuan itu zina atau selingkuh dengan sesama pekerja penggembala kambing. Oh, ini kono dituding. Nah, sekarang dites DNA ternyata bener bapaknya yang itu. Nah, kenapa kok Juret yang difitnah? Karena doa ibunya. Kowe le tak undang ping 3 ra semau tak donga elek kowe. Nah, itu gara-gara doa siapa? Ibu. Berarti ibu itu jangan pernah bicara buruk. Ya, kata Rasulullah, falyakul khairan au liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Karena ibu itu ditunggu nih meh dongo apa itu sama Allah. Meh ngomong apa tentang anaknya? Maaf ya, nek bocah angel kandanane. Oh, bocah angel kandanane dasar anak setan gue. Berarti ibunya apa gue? Makanya jangan pernah bicara negatif pada anak-anak kita ya. Jadi kalau ibu-ibu maaf ya, mungkin putra-putrinya sedang rewel bareng wes pokoknya timbang mumet meneng ya. Karena itu menjaga mulut kita. Nah, jangan pernah bicara negatif ya. Saya punya cerita, ini kan juga kisah nyata di zaman Rasulullah kan. Ini kisah nyata di zaman kekinian banyak. Ada tetangga itu, ya, dia punya anak, masya Allah, anak durhaka. Anak durhaka itu nek minta, nek basa Jawane sadek, sanyet, kudu gitu. Ya, sepeda motor apa yang banter itu? Satria. Ya, Satria.
ibu ora mampu wis dipaksa kon ngedol apa yang dipunya lah, akhirnya kredit kan. Ini masih tetangga itu karena nggak bisa bayar cicilannya, akhirnya sering didatangi siapa itu, debt collector itu. Ibu nggak tahu menahu, saking jengkelnya itu ditanya, Bu lah putranya di mana? Orang ngerti mas, Bu anakku yang dici urip apa orang? Ya, ternyata kalimat itu kalimat terakhir ibunya untuk anaknya. Sore itu tiba-tiba datang kabar buruk, anaknya kecelakaan tunggal nabrak jembatan pas mabuk pakai motor, Satria meninggal di tempat. Siapa yang salah? Ibunya. Wasilahnya ngomong usah kurang ora peduli, bisa tak anggap anak boleh urip apa ora tahu balik itu. Ternyata bener itu kalimat yang didengar oleh Allah jadi keburukan untuk anaknya. Jadi memang orang tua itu masya Allah. Jadi orang tua itu jangan pernah bicara negatif untuk anak-anaknya ya. Isinya hanya doa, harapan. Nah itu jadi yang kedua, nikmat yang kedua itu rasa syukurnya adalah diberi pasangan yang baik. Jadi ngelingge, kalau suami pas nggak sabar, istri ngelingge. Jangan malah jadi kompor, pancen anak itu kandanane nggak itu. Wah malah bapaknya nyepatani ibu melu ya, mengatakan yang buruk, klop ini malah lebih berat lagi nanti. Tuh. Jadi kalbun syakirun ya. Wabil walidaini ihsana, berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua ya. Sampai Jibril datang ke Rasulullah. Syakiyun, celaka. Siapa yang celaka? Orang anak yang masih punya kedua orang tua, tidak bisa berbakti dan dia tidak bisa masuk surga. Surga di mana, Dek? Di bawah telapak kaki ibu. Artinya itu maknanya kalau mau masuk surga taat sama ibu, bukan hari ibu terus sikile dikumbah, dicuci, terus bekas cucinya pakai dipakai mandi, dipakai wudhu, bukan begitu ya. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu maksudnya kalau mau masuk surga hal pertama yang dilakukan apa? Berbakti kepada ibu kita ya. Bagaimana kalau ibu saya orangnya nggak baik sama saya sudah berusaha baik masih dianggap nggak baik. Nah, tetap berbuat baik. Kenapa? Itu mata rantai. Kalau kita orang tua nggak baik sama kita ikut nggak baik, nanti kita punya anak dewasa, anak kita nggak baik sama kita, terus muter terus gitu. Jadi kalau nggak diputus begitu. Ada satu buku judulnya Kama Tadinu Tudanu. Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, kalau orang ngomongnya hukum karma. Ada nggak hukum karma? Nggak ada ya. Nah, ini dibuktikan oleh seorang ulama besar. Dia mengatakan begini. Saya ingin perjalanan saya kali ini ketemu manusia yang paling buruk. Benar, beliau akhirnya berjalan sampai di sebuah pasar. Pasar mana paling dekat ini? Peterongan ya, sampai pasar Peterongan lah ya. Nah, di sana zaman dulu itu untuk ngangkut barang-barang itu hanya dua pilihannya, dengan keledai atau unta atau dengan tenaga manual ditarik oleh orang. Jangan pernah lihat mungkin budaya kayak di Cina itu ya pakai gerobak ditarik itu. Ada ini dua orang, saya lihat satu anak muda, yang satu orang tua. Yang orang tua tuh narik bawa barang banyak banget, berat banget, kesusahan, tapi dibentak-bentak oleh anak muda ini. Ya, dengan nada yang tidak enak. Ayo jangan males. Ya, ngeluh, jangan banyak mengeluh, dibentak terus. Kemudian ulama ini mengingatkan, ittaqillah, nak takutlah ya kepada Allah. Jangan pernah ngomong kasar kepada orang tua. Dinasihati terus. Malah orang tuanya yang dibentak-bentak itu ngomong begini, wis pas sampun, nggak usah nasihati anak saya. Ini anak saya ayahnya. Saya diperlakukan begini ini karena dulu
saya memperlakukan kakeknya anak saya persis seperti anak saya memperlakukan saya. Jadi ternyata kedurhakaan kepada orang tua itu hanya muter terus. Ya, sampai bapaknya ngomong, nggak usah ikut campur, nggak apa-apa. Saya diperlakukan buruk karena ini balasan dari perbuatan saya sama orang tua saya. Saya teringat dulu punya guru, ya, bukan guru langsung tapi ngaji beberapa kali itu, Ustadz Fauzil Adim, Jogja ya. Dia cerita begini. Ini untuk anak-anak muda dan remaja yang masih punya kedua orang tua. Di sebuah rumah sakit di Jogja, rumah sakit apa yang paling Sarjito, ya, semuanya rumah sakit pusat di provinsi itu ya. Di kamar nomor 2 ada cerita seorang pasien, ada 2 pasien. Yang satu masya Allah yang jenguk banyak banget. Ya, orang Indonesia itu macam-macam ya. Ada yang sakit wis mari kira gelem balik. Aku dulu dijenguk karo tonggoku kok gitu. Jebule ngarep-arep apa, Bu? Sumbangan. Jadi loro ki malah seneng gitu. Sumbangan. Aku urung gelem balik nek urung. Kali ini bukan sumbangannya, tapi masya Allah saking baiknya orang ini, sing tilik banyak banget anak-anaknya setiap saat menjaga di gilir barapnya, yang adiknya, yang bontotnya itu tilik terus, tetangganya pada tilik masya Allah ya. Sementara yang satu, yang tilik hanya 2, ya, dokter visitnya sama yang tukang ganti infus apa? Perawatnya. Wes ana sing tilik itu. Sampai ditanya, Bu, Pak, apa jenengan nggak punya saudara? Kok nggak ada yang tengok? Bapaknya nangis. Dia nangis. Ya. Saya punya 3 orang anak. Ya. Anak saya salah satu dari 3 ini tinggalnya di Jogja, nggak jauh dari ini. Paling hanya 10 kilo, nggak sampai 1/4 jam sudah sampai sini. Ya. Tapi karena kesibukannya itu nggak sempet untuk jenguk saya. Anak saya yang lain dia kerjanya di Jakarta, ya. Saya kabari nggak pernah pulang. Yang satu malah di Malaysia, di luar negeri, 3 bersaudara itu. Kemudian bapak itu nangis, ya. Nangisnya kelingan. Ini karena dulu pas saya zaman kuliah, setiap dikabari balik ibu kangen. Sampai ibu sakit saya nggak pulang, ya, saya nggak pulang. Bahkan terakhir ketika sudah ada lebih informasi dari tetangga, nak pulang, ibumu sakit keras. Saya baru pulang, dalam perjalanan ibu saya meninggal dunia. Jadi kalau hari ini saya sakit, anak saya nggak pernah tilik, ya, ini pasti karena balasan dari Allah. Dulu saya pun jarang nengok orang tua saya. Jadi memang begitu, ya, durhaka sama orang tua itu tidak ada putusnya, kayak mata rantai mubeng, rantai kan muter terus gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi hari ini perlakuan kita untuk orang tua kita, begitulah anak kita kelak memperlakukan kita di usia tua kita. Jadi kalau hari ini ada pertanyaan, saya sudah berusaha baik, ibu tidak bisa menerima saya, banding-bandingkan. Tetap kata Rasulullah kata Allah dalam Al-Quran, ya, ketika orang tua nggak baik pun Allah kasih petunjuk, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tuamu tidak baik kepada kamu, maksa kamu yang buruk-buruk, kamu jangan mau kalau dipaksa untuk maaf urusan agama. Karena ini orang tuanya musyrik ceritanya, anaknya murtad, terpindah dari Islam. Kalau perintahnya itu jangan turuti. Tapi untuk hal yang lain kata Allah, berbaktilah yang maksimal kepada kedua orang tua. Ya, jadi ini ceritanya kan Sa'ad bin Abi Waqqas dapat hidayah masuk Islam, ibunya masih musyrik. Saat ini paling nggak siap mendengar kalimat orang tuanya ngomong dasar anak durhaka. Itu menyakitkan bagi Sa'ad. Maka dia datang ke Rasulullah, saya harus gimana ya Rasulullah, saya nggak siap dianggap anak durhaka, tapi nggak mungkin nuruti ibu murtad dari Islam. Ya, turunlah ayat itu. Ya,
Kalau ibumu maksa kamu murtad, jangan ikuti. Tapi untuk urusan yang lain, berbaktilah yang maksimal. Kenapa? Karena ini kembali kepada dirimu nanti. Jadi meskipun maaf orang tua, ada yang barangkali kita sudah baik, ada yang kurang berkenan, tetap yang terbaik. Karena sebenarnya kebaikan itu kembali kepada diri kita di usia dewasa kita. Nah, begitu. Maka adik-adik hari ini berbakti kepada orang tua itu menjadi ciri anak yang soleh dan soleha. Itu. Wabil walidaini ihsana. Kemudian indikator kebaikan itu setelah hati yang bersyukur, pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha. Apa doa untuk orang tua? Ayo adik-adik. Apa artinya? Aku ini mobil polisi karena aku Nah, jadi orang tua itu nggak tergantikan, ya, bagaikan surya menyinari dunia, nggak pernah hitung-hitungan, ya. Anak ngasih orang tua ngitung-ngitung nggak? Ya, anak ngasih orang tua ngitung-ngitung nggak? Ngitung-ngitung lah. Dapat gaji UMR, belum nikah misalnya, ya, berbagi ke orang tua itu ngitung-ngitung. Ya, kasih ibu 500 aja lah, gitu. Orang tua ngasih anak ngitung-ngitung nggak? Nggak pernah ngitung orang tua itu. Bahkan Masya Allah, ada sebagian orang tua itu, saya punya orang tua yang Masya Allah, setiap sampai nggak enak, ya, setiap pulang ke rumah orang tua itu sudah disiapkan, ya, kasurnya langsung disiapkan, spraynya dibuat wangi. Padahal saya tuh tiap pekan pulang itu sampai begitu, sampai iseng gitu kadang-kadang, ya, sama orang tua itu, ya. Nanti berangkat pulang kerja, pakaiannya nyantol di apa ini hanger, terlihat kotor, sudah nggak ada, tiba-tiba pagi sudah wangi, disetrika itu, ya, ya. Jadi orang tua itu begitu. Jadi kayak sayangnya itu nggak terbatas kepada anak-anaknya. Maka bersyukur kita ini kalau pasti punya kedua orang tua, rasa syukurnya harus dibalas dengan berbakti yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Maka kata Jibril tadi, syaqiyun celaka siapa? Kedua orang tua masih hidup, anak itu nggak bisa berbakti sehingga nggak bisa masuk surga. Ya. Pak Imam, sampai jam berapa? Saya nggak bawa jam ini. Cukup? Lihat terus lagi, ya. Baik, jadi tadi kunci kebahagiaan hati yang pandai bersyukur, punya pasangan yang menyenangkan, anak yang soleh dan soleha. Yang keempat, tanda kebahagiaan diberi rizki yang halalan, thayyiban. Apa halalan? Apa bedanya halal sama thayyib? Ada yang tahu? Ini ada tulisannya, ya, halal ini. Ini thayyib apa enggak? Thayyib baik. Thayyib itu baik untuk tubuh, menyehatkan. Nah, kalau orang dengan sakit apa? Gula, diabetes, thayyib enggak minum air putih? Menyehatkan semuanya, ya. Tapi kalau minumnya maaf, air teh atau manis banget ini, gelas ini cendol, gelas ini gulanya berapa cendol? Misalnya 3 cendol, thayyib enggak? Enggak, ya. Daging kambing thayyib enggak, Bu? Thayyib? Menyehatkan? Ibu-ibu tasih wantun, dahar sate? Masih? Masih Pak Imam, besok berarti, ya, Idul Adha maksudnya. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mungkin tidak thayyib, ya, tidak menyehatkan. Bagi sebagian orang, bagi sebagian lain tidak masalah itu. Ya, ini namanya halalan thayyiban. Harta yang pertama adalah harta yang halal. Ini yang jadi berkah insya Allah. Jadi harta itu kalau halal jadi berkah. Berkah itu apa? Kata Rasulullah,
tuzidukum fitoah. Itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Jadi harta itu kalau dimakan kemudian anak makin rajin apa? Sholat ya, sama orang tua hormat ya, dengan sesama baik, tidak menyakitkan, dengan guru hormat. Itu tandanya berkah untuk anak-anak kita. Tapi kalau harta ini nggak berkah, sebanyak apapun jadi masalah. Tiba-tiba anaknya ditelepon, ya sudah di polsek mana sini, Candisari, ya, ditelepon, bapak bener, ini bapaknya Fulan. Iya gimana pak? Anak jenengan di kantor polisi habis tawuran, baca orang dan mendem gitu. Ya, gimana rasanya jadi orang tua? Sedih betul? Sedih. Itu bisa berangkat dari harta yang tidak berkah untuk anak-anaknya. Ya, mungkin hasil korupsi, hasil togel, seberapapun ya, togel itu tidak ada cerita nih ya, orang sugih mergo togel, yang ada rumah entek, sawah entek, mobilnya habis, kendaraan habis ya. Apalagi dia judi online, slot itu ya, judi ngelawan orang aja kadang kalah, apalagi ngelawan mesin gitu ya. Jadi judi slot itu nggak ada kebaikannya, itu nggak ada berkahnya kalau mendapat nanti. Dan bener ya, kalau pepatah Jawa gimana bu, mikul dhuwur mendem jero. Iki orang mendem tapi mendem wae gaweane gitu ya. Kan sedih itu orang tua yang masya Allah punya anak begitu. Nah ini maka harta yang halal itu insya Allah jadi keberkahan untuk semuanya. Diberikan kepada istri cukup, tidak menuntut ya. Jadi memang perempuan yang baik itu kata Rasulullah, kun qani'an, jadilah istri yang qanaah. Napa qanaah bu? Qanaah itu bersyukur terhadap pemberian suami, disyukuri. Sithik alhamdulillah, akeh alhamdulillah. Jadi perempuan itu benar dikasih banyak entek, kasih sithik ya kurang kan itu. Jadi orang yang begitu maka pandai-pandai bersyukur, dicari berkahnya. Maka benar hari ini yang dicari keberkahan dimulai dari mana? Harta yang halal. Insya Allah jadi berkah. Ada cerita. Jadi cerita ini cerita tentang bagaimana harta yang berkah. Ini cerita di zaman Nabi Musa. Ini kalau mau berkah hidupnya itu manfaat, orang berkah itu manfaat hidupnya. Nabi Musa satu-satunya nabi yang bisa bicara dengan Allah. Ya. Dengan hewan bukan Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, ya, sama burung bisa ngomong. Nabi Musa, nah ada ibu bapak ini satu hari, masya Allah, ini keluarga miskin banget datang ke Nabi Musa, ya, ya Nabi Musa, mohon doakan kepada Allah, mintakan agar kami dijadikan orang kaya. Kami sudah capek hidup miskin. Miskin capek ya bu? Capek ya? Akhirnya Musa minta kepada Allah, ya Allah, hambamu itu suami istri meminta kepada engkau lewat aku agar engkau berikan kekayaan kepada keduanya. Allah jawab, Musa, aku sudah menakdirkan dia miskin, maka bersabarlah. Musa hanya ngomong, dipanggil bapak ibu, pak pergi, ibu pergi. Saya sudah tanya sama Allah, tak mintakan sesuai dengan permintaan jenengan. Tapi memang takdirnya Allah, jenengan itu miskin, yang sabar ya pak. Nah, itu. Bulan berikutnya dia datang lagi ke Nabi Musa. Barangkali Allah merubah takdirnya karena gigih. Ya. Datang kedua sama, Musa munajat, ya Allah, hambamu datang lagi untuk minta kekayaan. Allah jawab sama Musa, aku sudah takdirkan untuk dia miskin. Maka disampaikan Nabi Musa, Pak, takdir jenengan miskin, sing sabar ya Pak. Itu. Orang ini gigih, datang 3 kali. Barangkali Allah merubah takdirnya. Kali ini benar.
Ya Allah, 3 kali hamba itu datang kepada aku untuk minta kepada engkau agar diberikan kekayaan. Ya, baik Musa, aku ubah takdir untuknya, saya jadikan kaya dia berapa tahun? 3 tahun. Tak dadak sugih, men dadi wong sugih 3 tahun. Ini jenenge kayak acara tukar apa itu? Nasib ya. Orang miskin jadi orang kaya, ternyata biasa tidur di apa ini? Di tikar yang tipis gini langsung angler ngorok harger kon turu ning hotel bintang 5 empuk malah gak bisa merem Pak, itu bingung ya, mendul itu kan tukar nasib gitu ya. Mangan biasa medengkreng karo apa Pak niki nggo tangan, wah malah makan aturan mangan nggo pisau siji nggo garpu ya, kesuwen singkirke pisaunya diplok dagingnya gitu, namanya orang nggak biasa itu ya. Akhirnya Musa ngomong, Bapak Ibu saya sudah munajat sama Allah, Allah menakdirkan jenengan akan kaya 3 tahun. Wah Bapak Ibu ini seneng banget, tapi Bapak Ibu ini ternyata tidak lupa daratan. Artinya tetap ingat Pak, istrinya ngomong, ayo kita ini sugih rasuwe, cuman 3 tahun, ayo kita buat tempat gudang sing gede banget, nanti dibuat 7 pintu, isinya di dalam nanti semua kebutuhan hidup orang banyak. Dan sekarang ya sembako, ada beras, gula, minyak, diumumke monggo ambil sepuasnya ya. Jadi orang-orang itu seneng banget itu. Bayangkan berapa pintu? 7 pintu. Setiap entek dia apa? Jok, entek dijok terus itu ya. Tidak ditulisi begini, ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Nah ini panitia Jumat berkah biasanya itu ya. Nyumbang sidik, gue tulisan menah gitu ya, ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Ini enggak, wis pokoknya ambil sepuasnya gitu. Bener, orang-orang tuh seneng banget, terutama yang miskin-miskin ya. Akhirnya sampai tahun keempat orang itu nggak miskin-miskin. Nabi Musa heran, Allah lupa mungkin ya, kok tahun keempat masih kaya, katanya dulu cuma 3 tahun itu. Akhirnya Musa nanya sama Allah kan, ya Allah, hambamu itu yang 2 dulu miskin itu jadi kaya raya, katanya 3 tahun, ini sudah tahun keempat kok masih kaya, apa engkau lupa gitu ya. Allah nggak mungkin lupa, la ta'khuduhu sinatu wala naum, Gusti Allah boten sare kan itu. Enggak Musa, saya tidak lupa, kata Allah. Aku ngasih dia 1 pintu rezeki, mau tak tutup aku malu, karena dia buka 7 pintu rezeki untuk mereka yang miskin. Kalau 1 pintu ku tak tutup aku malu, wong dia bisa masih buka 7 pintu. Tadi kan gudangnya pintunya 7. Aku biarkan dia dengan kekayaannya tanpa batas waktu. Nah, jadi kisah itu kisah di zaman Bani Israel, Israeliat, karena Nabi Musa itu kan Nabi dari Bani Israel, untuk diambil hikmahnya pastinya. Maka nggak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara rajin beramal gitu ya. Yang ada orang beramal tambah berkah hartanya. Jadi begitu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi berkah itu dengan apa? Berbagi kepada orang lain. Kita punya apa? Punya harta, maksimalkan harta kita. Kita punya ilmu, maksimalkan ilmu kita. Kita punya tenaga, maksimalkan tenaga kita. Jangan sampai kita itu hidup nggak punya andil. Ilmu randuwe, duit eman-eman, tenaga males itu lah. Terus masuk surga lewat apa? Jadi pintu surga itu ya nggak dengan harta, nggak dengan ilmu, ya dengan apalagi anak-anak dididik dengan baik, jadi soleh dan soleha. Nah itu soal berkah Bu. Jadi berkah itu nggak hanya jumlah, tapi manfaat. Harta yang berkah, harta yang bermanfaat untuk orang lain. Nah itu kisah menginspirasi kita agar kita nggak dibatasi oleh Allah, maka pastikan keberkahan untuk kita. Ada kisah lain, kalau ini di Quran nyata, ini di surat Al-Qalam. Surat ini bicara tentang Ashabul Jannah, Al-Qalam, juz ke-29.
Di sana ada kisah, orang tuanya dermawan luar biasa. Orang ini punya kebiasaan, dia kisahnya Ashabul Jannah namanya. Berarti dia punya kebunnya kebun anggur. Luas sekali berhektar-hektar. Saking dermawannya orang ini, setiap besok mau panen, hari ini beliau kan tempatnya di dataran tinggi, buat api gede banget, kemudian dipadamkan, kemudian keluar asapnya. Dari kejauhan terlihat. Kalau ada api membumbung tinggi, ada asapnya, itu pertanda informasi bahwa besok panen raya, semua orang disuruh datang untuk menikmati. Jadi sekarang di WA yang jauh mendekat, yang dekat merapat itu ya. Karena zaman dulu nggak ada WA, cuma pakai sinyal itu, dikasih tanda-tanda itu. Wah, orang-orang seneng banget, makan sepuasnya, bawa pulang boleh. Jadi Masya Allah, tiap tahun panennya bukan berkurang, setiap tahun malah hasilnya berlipat itu. Kaya raya luar biasa. Semua orang senang saat itu. Maaf Pak, kalau ada sekarang buah apa yang paling mahal? Durian ya. Ada kebun durian kok ditulisi yang jauh mendekat, yang dekat merapat, makan sepuasnya. Kira-kira seneng orang ngomong. Mesti dongane tak dongake Pak tahun ngarep uwe luwih oke uwe timbang godhonge gitu ya, gitu. Banyaknya gitu ya. Bapak ini Masya Allah punya anak 3. Anaknya itu medit semua. Apa medit itu? Pelit. Nah, dibuka surat Al-Qalam, itu kisah nyata. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Al-Qalam. Kami akan uji orang-orang musyrik itu sebagaimana kami menguji ashabul jannah ya. Ayat yang keberapa ini? Mulai ayat yang ke-18 ya. Ini kisah nyata di Quran. Bapaknya dermawan, anaknya pelit. Kok bisa? Bisa. Ternyata karakter itu dibiasakan. Tidak otomatis. Anaknya ahli sholat, anaknya mesti sholat nggak? Belum tentu. Maka Rasulullah itu ngasih tahu kepada kakek-kakek. Contoh kakek hebat itu Rasulullah mangkat di masjid putune tidak. Maka Nabi pernah sholat ditumpai pundaknya sama cucunya. Khutbah Jumat cucunya menek yang mimbar itu. Nah orang sekarang mesti tipe itu ya, bayar cetok malah putune ganggu ya. Bagi Rasulullah itu pendidikan yang hebat itu, karena nggak ada jaminan kakeknya meninggal padahal ahli sholat, cucunya gelem di masjid. Kenapa nggak gelem? Nggak dibiasakan. Ini sama, bapak ibunya dermawan, anaknya kok nggak dermawan. Nah ternyata nggak dibiasakan. Begitu bapaknya meninggal, anaknya langsung rapat ya. Wis ini besok panen. Layasrimunnaha musbihin. Hari ini 3 orang saudara kunjungi kebunnya. Sudah siap panen, mateng semua. Mereka ngatur strategi. Kata Al-Quran, alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Pokoknya kita nggak boleh pakai cara bapak. Bapak itu konyol, mosok panen malah ngundang-ngundang orang suruh makan sepuasnya. Jelas nggak maksimal keuntungannya. Kali ini jangan begitu. Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Jangan sampai orang-orang ngerti nek besok panen. Terus gimana? Layasrimunnaha musbihin. Besok kita panennya pagi-pagi buta. Wong gurung do tangi, dia sudah ke ladang gitu. Maka mereka yatakhafatun, berjalan dengan senyap, diam sampai kebun bersaudara 3 itu. Sampai sekarang kata Allah, fa'asbahat kasorim. Kebun yang sorenya ranum siap panen, pagi itu seperti terbakar semuanya, tak tersisa berhektar-hektar itu. Sampai mereka mengatakan, benarkah ini sawahnya kita? Benar sih, tapi kenapa enggak tersisa satu pun? Itulah
hukuman dari Allah. Jadi berkah itu hilang gara-gara apa? Bakhil, medit. Ya, apalagi temannya bakhil, medit, cetil, pelit. Nah, ini wong pelit kuwi sak elek-eleke wong. Bukan cuma orang yang nggak suka, bahkan kucing ini rasa seneng. Coba jenengan, ini kan tadi masa pindang ya. Kemudian sudah disiapkan ada sambal tomat pakai pindangan seger tuh ya. Jenengan baru dahar, kucingnya apa? Ngeong-ngeong kan bambu pindang itu. Kucing wis menanti-nanti, wis pomongku diuncali buntute apa ndase. Kucing wis nunggu-nunggu malah dikerempus ndase gitu. Kucingnya jengkel betul. Mesti astagfirullah gitu. Ndase dikerempus. Jadi wong medit kuwi kucing wae. Sedih. Pokoknya kok menungso ya. Jadi harta kalau berkah itu berbagi kepada yang membutuhkan. Jadi kata Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu tidak nunggu sugih. Di saat kita mampu berbagi seberapapun itu yang terbaik. Ya, jadi keberkahan itu. Yang terakhir, tanda kebahagiaan adalah selain harta yang halal atau thayyibah, yang terakhir memiliki semangat belajar ilmu agama. Jadi kalau kita masih seneng ngaji, seneng hadir di pengajian, itu tandanya Allah pinginkan kita jadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang pengen dijadikan orang baik oleh Allah akan dipandaikan ilmu agama. Maka ibu hari ini datang ke sini ini kebetulan atau dikehendaki Allah? Bapak-bapak, ini kebetulan rono gawean timbang tengok-tengok atau dipilih oleh Allah? Dipilih Allah. Di dunia nggak ada kebetulan, Pak. Sampai sini nggak mungkin tanpa kehendak Allah. Maka pastikan Allah ketika menghendaki jadi baik, salah satu indikatornya yufaqihu fiddin, dipandaikan dalam ilmu agama. Ya. Demikian Bapak Ibu indikator kebahagiaan kita sudah punya semua insya Allah ya. Hati yang pandai bersyukur, pasangan yang menyenangkan, anak yang soleh dan soleha, harta yang halal penuh berkah, semangat mempelajari ilmu agama. Sudah punya lima-limanya? Sudah insya Allah ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.